Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fajar Mersnur Rahmat dari Oceanografi 2020 dengan NIM 260501201300062. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video yang isinya yaitu cara menggunakan cara pembuatan peta topografi digital. Tidak usah berlama-lama lagi, mari saja kita mulai. Jadi pertama-tama kita harus membuka software dari ArcGIS 10.8. Nah, di sini akan terlihat seperti demikian tampilannya. Setelah itu, kita akan klik pada bagian layer, klik kanan pada mouse, lalu kita klik add data. Setelah itu akan muncul window seperti ini. Lalu kita mencari data di mana kita mendownloadnya dari kakak Asdos, yaitu dengan klik connect to folder. Lalu kita cari di mana kita melakukan atau menyimpan dari file tersebut. Nah, kita ke desktop, lalu ke download kalau saya. Setelah itu ke data untuk praktikum, lalu saya mendapatkannya di sini. Lalu kita klik cancel karena kita sudah memilikinya. Nah, lalu kita klik di sini ASTGTM2 underscore S04E135 underscore demtektif. Nah, ini akan kita gunakan, lalu kita klik add. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu akan muncul data citra warna hitam putih. Selanjutnya kita akan klik kanan pada ASTGTM2. Lalu kita ke properties. Kita di sini akan bertujuan untuk mengganti warna menjadi lebih ada kelasnya dengan memberikan kelas menjadi 5. Lalu kita ke simbologi. Nah, setelah kita ke simbologi, kita ke classified. Pada classified kita gunakan kelasnya itu 5 dengan color ramp menggunakan dari hijau ke merah. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti demikian. Setelah itu kita akan memberikan seperti efek lereng pada daerah tersebut, pada daerah kemiringan. Kita klik pertama pada Arc Toolbox, Special Analysis Tools. Pada Special Analysis Tools kita klik Surface. Pada Surface kita klik Hillset. Nah, kita tunggu beberapa saat, lalu setelah lagi akan muncul Hillset Windows ini. Nah, pada input tester kita input pada menggunakan data yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan STGTM2. Kita tunggu beberapa saat, lalu setelah muncul data citra pada input tester, maka kita akan mengklik OK. Kita klik OK. Nah, untuk ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita harus bersabar dalam menunggunya. Kita tunggu. Jika ini masih seperti bergerak seperti ini, maka artinya masih dalam proses. Nah, akan berubah data kita seperti demikian, akan berwarna hitam putih kembali dengan terlihat seperti ada kelerengan di sini. Lalu untuk memberi warna pada pada gambar kita tersebut, maka kita akan memove off bagian STGTM2 ini ke atas Hillsia ini. Nah, lalu akan berubah seperti demikian. Selanjutnya pada STGTM2 kita klik kanan, lalu kita klik properties, lalu kita ke display dan menggunakan transparansi ini 45%. Kita klik OK. Nah, akan berubah seperti demikian. Tahap selanjutnya yaitu dengan kita memberikan kontur terhadap citra tersebut. Langsung kontur akan muncul seperti demikian. Lalu kita input tester yang sama seperti data citra yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan STGTM2 underscore S04E135 underscore dem.tif. Kita klik add, lalu menggunakan kontur interval seperti yang telah diajarkan dosen Asdos kemarin. Dijelaskan bahwa cara mencari kontur interval ini dengan mencari titik maksimum, ketinggian maksimum dari suatu data citra dibagi 10. Di sini kita memiliki data citra maksimum, data ketinggian citra maksimum yaitu sekitar 4442. Kita bagi 10, yaitu akan menghasilkan 444. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menunggu hingga akan terjadi perubahan pada data citra tersebut, yaitu berupa adanya kontur. Nah, setelah data kontur ini terlihat, maka data selanjutnya akan kita lakukan yaitu pada kontur underscore tif 6, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Kita
Kita tunggu beberapa saat, lalu akan muncul di simbol lagi seperti ini. Kita akan menuju ke kategoris, lalu kita pada value file kita klik contour. Di sini kita klik kita uncheck dulu. Setelah itu kita add all value. Nah, seperti ini. Lalu kita klik apply. Setelah itu pada bagian labels kita ada bagian label feature in this layer, kita cek list. Lalu pada bagian texturing label field kita klik contour. Lalu kita harus mengubah teks simbol agar terlihat lebih sopan. Kita menggunakan Times New Roman dengan besar, yaitu sekitar 6. Setelah itu sudah selesai semua, kita klik OK. Nah, lalu akan berubah seperti demikian, dimana kontur ini akan berubah warna, garis-garis konturnya akan berubah warna dengan adanya angka-angka yang menunjukkan bahwa ketinggian tersebut berapa. Nah, setelah itu maka penggunaan cara membuat peta topografi ini akan dilanjutkan dengan pembuatan layout peta, yaitu dengan cara pertama kita klik view, lalu kita ke layout view. Nah, karena ini masih menggunakan maksud saya portrait, maka kita harus mengubahnya menjadi landscape dengan cara mengklik bagian print, kita ke setup, lalu kita ke bagian landscape bagian bawah, bagian orientation ini kita klik OK. Setelah sudah, maka kita klik close saja pada ini. Nah, di sini kita akan tugas kita di sini adalah untuk merapikan citra. Tunggu beberapa saat karena ini harus benar-benar rapi dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita fix zoom in, kita sebut sampai semuanya nah terlihat perbedaannya ketika semuanya menempel. Sudah, itu artinya kita akan menggunakan parameter pada bagian kanan ini. Pertama yaitu dengan kita gunakan rectangle pada sini, kita tarik di sebelahnya. Nah, tunggu beberapa saat, mungkin agak terlalu nempel, dan ini sepertinya bisa kita geser sedikit lagi. Apakah akan berubah? Ternyata tidak. Kita berubah lagi sedikit lagi. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada bagian rectangle, lalu nah di bagian fill color ini kita klik warna putih dengan outline colornya warna hitam 100%, kita klik OK. Nah, akan terlihat seperti demikian. Selanjutnya kita akan memasukkan parameter-parameter yang akan kita gunakan nanti dalam peta topografi atau peta kontur. Pertama yaitu dengan klik insert pada teks. Di sini kita akan memberi nama. Sini ada yang bagian tulisan kecil di sini. Tadi saya lihat. Kita pindahkan. Kita klik 2 saja langsung. Kita ganti menjadi peta topografi provinsi. Karena provinsi yang kita pakai adalah provinsi Papua, maka kita akan menggunakan peta topografi, tulisannya peta topografi provinsi Papua. Kita change simbol. Di sini kita akan menggunakan pasti Times New Roman dengan kita size-nya yaitu 12. Kita pakai bold di sini. Kita coba, lalu kita klik OK. Ternyata masih banyak ruang, kita bisa perbesar menjadi 16. Baik. Setelah itu kita akan memasukkan logo Undip dengan menggunakan insert kembali, kita klik picture. Lalu di sini kita akan mencari logo Undip yang sudah tersedia di sini. Kita klik open. Lalu kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Pastikan ini berada di tengah ya teman-teman, supaya kita menghasilkan data yang lebih baik. Maksud saya menghasilkan gambaran yang bagus.
Nah, setelah itu kita akan ke insert lagi dengan memasukkan daerah scale bar. Di sini kita menggunakan alternating scale bar 2 ya teman-teman. Kita ke properties, lalu kita ubah label division ini menjadi kilometer dengan labelnya kilometer juga. Label posisi ini kita ubah menjadi below center. Lalu kita klik, lalu kita coba klik OK. Kita lihat apa yang sudah terjadi, apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata sesuai dengan ekspektasi kita. Sudah. Tahap keempat yaitu dengan melakukan insert peta. Tapi pertama-tama kita klik teks terlebih dahulu, kita kesampingkan, kita klik yang dua, kita klik sana, kita klik dua, kita tulis ini insert peta titik dua. Ya, kita klik OK. Nah, kita lupa untuk melakukan change simbol. Kita gunakan sama, yaitu times new roman dengan size-nya yaitu sebesar 12. Jangan lupa menggunakan bold. Kita klik OK, kita arahkan ke samping. Nah, setelah itu kita masukkan data citra, yaitu dengan insert, yaitu memasukkan data legenda. Nah, ini caranya yaitu dengan melakukan ini dulu, lalu kita ke ASTGTM2, pindahkan, next. Kita ubah di sini menjadi keterangan. Dengan colornya sama, kembali lagi menggunakan Times New Roman. Next, tidak usah, next, finish. Nah, akan berubah seperti demikian. Saya lupa kalau misalnya insert peta ini harusnya ditaruh lebih ke bawah. Nah, di sini akan muncul seperti demikian. Setelah itu kita akan menghapus beberapa bagian yang tidak diperlukan dengan melakukan convert to graphic. Demikian, kita klik ungroup. Nah, di sini kita akan menghapus bagian mana yang akan kita buang, atau yang tidak kita perlukan. Yaitu ASTGTM2, kita klik delete dengan value. Nah, setelah itu pada bagian ini, 5 bagian ini kita akan naikkan. Kita klik delete pada semuanya. Mungkin terjadi kesalahan sedikit dari saya, maka kita klik undo saja. Nah, karena ada kesulitan, maka kita naikkan saja secara otomatis. Kita perbesar boot. Nah, kita naikkan saja secara otomatis dan pastikan bahwa ini rapi. Nah, sudah rapi. Setelah itu kita perkecil kembali penglihatan kita, lalu kita ke insert peta. Nah, di insert peta ini kita akan memasukkan data peta Indonesia. Pertama caranya yaitu dengan menggunakan insert, lalu kita data frame. Nah, dari sini new data frame kita perkecil dulu, sesuaikan dengan keinginan kita mau seperti apa. Sudah. Setelah itu maka kita klik properties, mungkin kita add data. Maafkan saya mengusahakan. Lalu kita cari di mana letak peta Indonesia tersebut.
Nah, di sini kita menggunakan indo_province.shp, kita klik add. Nah, akan muncul seperti demikian. Nah, sebelumnya kita ada sedikit kesalahan di sini. Bagian ini data frame-nya sepertinya ada gangguan. Perhatikan. Nah, sama kita gunakan cara yang tadi, add data, lalu kita ambil Indo Province, kita klik add. Pada bagian ini kita klik properties. Setelah itu kita ke bagian, kita gunakan bordernya hitam dengan backgroundnya yaitu menggunakan light blue, kita klik OK. Pada bagian sini, pada bagian new frame sini kita klik pada Indo Province, kita klik properties, lalu kita ke bagian simbologi. Bagian simbol ini kita ganti warnanya karena kita menggunakan Indonesia, maaf, peta, ada peta daratannya, kita gunakan warna hijau dengan 80% gray. Kita klik OK, klik OK. Nah, maka akan muncul seperti demikian. Karena kita di sini menggunakan peta dari Papua, maka kita akan melakukan zoom in terhadap peta Papua. Nah, akan terlihat seperti demikian. Kita pastikan bahwa ini rapi. Udah, kita tunggu dulu. Di sini kita gunakan layer, kita klik frame, sama caranya. Oke. Nah, demikian. Kita harus memastikan bahwa ini ada di daerah tengah. Nah, sudah ada di tengah. Setelah itu, sudah terakhir kita akan memberikan kembali. Dari sini kita copy, paste bagian sini. Pada bagian properties ini kita ganti namanya menjadi sumber peta dan disusun oleh siapa. Ini kita akan menggunakan disusun oleh saya sendiri, yaitu Fajar Malik Nur Ahmad beserta NIM 260501201300062, berasal dari daerah berdasarkan dari prodi oceanografi kelas A. Lalu yang bagian kedua yaitu sumber data. Sumber data yang kita pakai yaitu pertama peta Asterdem. Lalu yang kedua itu adalah peta provinsi Indonesia. Menggunakan Times New Roman, kita change simbol saja, kita ganti menjadi 12, menggunakan bold, jangan lupa kita klik OK. Nah, karena terlihat sangat besar, ini kita bisa mengecilkan. Kita klik properties, kita ganti change simbol menjadi ukuran, mungkin cukup ukuran 10 atau 9, kita klik OK. Nah, ini cukup. Kita naikkan saja ini insert petanya. Nah, maaf, ini ada kesalahan di sini. Kita pisah saja. Bagian sini kita copy, lalu kita delete. Ini bagiannya kita gunakan tengah. Kita klik OK. Bagian tengah sini. Lalu pada bagian satunya kita tulis lagi insert text, pindahkan, kita klik 2, lalu kita paste yang tadi.
menggunakan 10, jangan lupa menggunakan bold, Times New Roman, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK, akan muncul seperti demikian. Jangan lupa untuk menggantinya menjadi left, bagian kanan. Nah, setelah sudah, maka bagian sini kita gunakan properties, lalu kita menuju ke daerah grids. Pakai menggunakan new grids, kita klik next, lalu kita ke properties, kita daerah sini sudah benar, kita uncheck bagian right, lalu bagian left ini kita klik, sudah. Ini kita menggunakan intervalnya benar. Di sini jangan lupa kita menggunakan Times New Roman. Dengan Times New Roman, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti demikian, seperti yang kita inginkan. Kita sudah. Lalu bagian sebelah kanan ini kita juga gunakan hal yang seperti yang sama. Dengan menggunakan klik kanan, lalu kita ke new grid, kita klik next, lalu kita ke properties, lalu kita uncheck yang right sama cek lagi yang left. Kita gunakan pengganti itu menjadi Times New Roman. Kita klik OK, dan tidak usah di bold. Lalu kita lihat bagian interval, sudah. Kita klik OK. Mungkin akan terlihat seperti aneh, ada keanehan sedikit. Kita ke properties, mungkin harusnya 0. Kita coba, atau kita coba saja menjadi 1. Properties, lalu kita mengkliknya menjadi 1 di interval atau 2, sama saja sebenarnya. Nah, akan muncul seperti demikian. Dan yang terakhir untuk tambahan saja, yaitu kita menggunakan not arrow pada peta, lalu kita pilih bagian ini saja, kita klik OK, dan kita taruh pada ujung, kita letakkan pada ujung sini, bagian yang tidak terganggu oleh apapun. Nah, sudah selesai. Maka di sini kita klik file, kita klik save as. Ini kita gunakan nama Fajar Malik, peta topografi Fajar Malik Nur Ahmad, Fajar Malik Nur Ahmad 260501201300062 dari Oceanografi A. Lalu kita klik save. Nah, sudah demikian. Lalu kita akan melakukan ekspor terhadap peta topografi ini. Pertama kita akan melakukan ekspor terhadap peta topografi, maka kita akan menghilangkan bagian kontur. Seperti demikian. Nah, setelah itu kita klik file, kita klik export map. Kita akan tunggu beberapa saat. Lalu setelah itu di sini sudah karena sini menggunakan peta topografi, maka sudah benar. Kita menggunakan PNG, kita klik save ya. Lalu yang kedua, kita akan men-save bagian kontur dengan seperti demikian, tidak menggunakan lereng. Lalu kita ganti pada bagian sini, yaitu dengan peta, tulisan peta kontur. Kita klik OK, udah file, lalu kita ke export map. Lalu kita ganti pada bagian pertama, yaitu peta kontur. Menggunakan PNG, kita klik save. Nah, semua berarti sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.